Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nursafwa Adawiyah Sidik dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Urgensi Pendidikan Nilai di Era Globalisasi. Globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa dipungkiri, semua orang dan semua kalangan pasti akan merasakan dampak darinya. Namun, jika hal ini tidak dibarengi dengan filter yang kuat, globalisasi dapat berakibat pada krisis akhlak yang terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga para pejabat negara. Di kalangan pelajar, misalnya bisa dilihat dari meningkatnya angka kriminalitas mulai dari kasus narkoba, pembunuhan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Demikian halnya di kalangan masyarakat dan pejabat negara, yang paling menonjol adalah semakin membudayanya tingkat pidana korupsi di negeri ini. Pada pembahasan kita kali ini, yang pertama kita bahas yaitu pendidikan nilai di era globalisasi. Globalisasi sendiri berakar dari kata globe, yang berarti bola. Globe, bola bumi atau bola dunia. Semakna dengan kata ini yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu global, yang berarti secara umum dan keseluruhan. Bersangkut paut mengenai meliputi seluruh dunia, sedangkan globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan Abu Dinata mendefinisikan globalisasi merujuk kepada suatu keadaan di mana antara suatu negara dengan negara lainnya sudah menyatu. Batas-batas teritorial, kultural, dan sebagainya sudah bukan merupakan hambatan lagi untuk melakukan penyatuan. Pendidikan nilai sendiri merupakan usaha yang sadar dan terencana dalam proses pembelajaran yang membentuk etika, moral, dan budi pekerti peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterampilan untuk diaplikasikan dalam dunia masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan nilai di era globalisasi itu yaitu usaha sengaja dan sadar untuk mewujudkan nilai-nilai karakter inti pada peserta didik di tengah tantangan dan kondisi arus globalisasi yang terus berkembang. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Heni Salbia Mukoginta. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pembahasan ruang lingkup globalisasi. Konfigurasi globalisasi antara lain, pertama, globalisasi informasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna informasi mencakup penerangan, pemberitahuan, kabar, dan cerita tentang hal-hal yang menyampaikan gagasan. Informasi ini sangat erat hubungannya dengan informasi berupa pernyataan pikiran dan perasaan manusia terhadap orang lain. Informasi dan komunikasi yang didukung dengan menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan mudah dan efektif. Yang kedua, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global. Segenap aspek perekonomian, pasokan juga permintaan bahan mentah, informasi dan transformasi, tenaga kerja, keuangan, distribusi, serta kegiatan-kegiatan pemasaran menyatu dan terjalin dalam hubungan interdependensi yang berskala global. Yang ketiga, globalisasi budaya. Globalisasi budaya tentu akan mempercepat akulturasi budaya antara bangsa yang satu dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Bahkan pada titik klimaks barangkali tak ada lagi kekhasan budaya sebuah bangsa, sebab semua budaya sudah melebur menjadi satu dalam sebuah komunitas global. Atau sebaliknya, globalisasi dapat memperkokoh budaya lokal dan nasional untuk dipopulerkan pada masyarakat global sebagai sebuah ciri khas dan keunikan suatu bangsa. Yang ketiga, globalisasi hukum. Kehidupan ekonomi global dengan aktivitas perusahaan transnasional sangat berpengaruh terhadap hukum.
dan sekaligus memberi peluang untuk mengubah logika dan praktik hukum. Globalisasi telah menghilangkan batas-batas kenegaraan sehingga tak ada lagi negara yang dapat mengklaim bahwa ia menganut sistem hukum secara absolut. Yang kelima, globalisasi politik. Kehidupan politik yang mencakup beragam kegiatan berkaitan dengan perilaku politik maupun kelompok kepentingan seorang individu. Tahu kelompok dapat disebut berpolitik manakala mereka berpartisipasi dalam kehidupan politik dan aktivitas. Mereka berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk suatu masyarakat. Selanjutnya, dampak globalisasi pada karakter peserta didik. Pertama, dampak negatif, yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, kesenjangan sosial. Yang kedua, dampak positif, yaitu perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya nilai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tingkat kehidupan yang lebih baik. Itulah pemaparan makalah kami dari kelompok 7 tentang urgensi pendidikan nilai di era globalisasi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wa nafsi wa masawaha wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.